Halo teman-teman semua, kami dari tim 3 akan menjelaskan mengenai suhu. Apa saja yang akan kami jelaskan? Kami akan menjelaskan suhu dari pengertian, alat-alat pengukur suhu, dan cara menyandinya. Maka dari itu, teman-teman tonton sampai akhir ya. Saya Milenia Rifa, NPT 11180044, dan di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari suhu. Suhu adalah suatu keadaan udara. Suhu juga dapat diartikan keadaan dingin atau panas di bumi. Lalu, apa saja peran suhu dalam cuaca? Yuk, kita simak penjelasannya. Suhu merupakan salah satu unsur pembentuk cuaca. Suhu ditentukan oleh radiasi matahari. Daerah dengan banyak radiasi matahari akan terasa panas. Contohnya, Indonesia dengan rata-rata suhu yang tinggi. Indonesia merupakan negara yang berada di garis ekuator atau khatulistiwa. Daerah yang dilalui oleh garis ekuator akan mengalami sinar matahari sepanjang tahun. Ini disebabkan oleh sudut datang sinar matahari yang tegak lurus. Berbeda lain hal dengan daerah yang mendapatkan sedikit sinar matahari yang akan terasa dingin. Contohnya, kutub. Ini disebabkan di daerah kutub, sudut datang sinar matahari kecil, sehingga matahari di sana tidak terlalu terasa. Nah, itu dia teman-teman, apa arti dari suhu dan bagaimana perannya dalam cuaca. Selanjutnya, kita akan membahas alat-alat pengukur suhu. Yuk, disimak! Hai, nama saya Hengki Indra Kurniawan. Kali ini saya akan menjelaskan suatu alat, yaitu termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu udara di suatu tempat. Dan data yang dihasilkan termometer ini akan digunakan untuk pengisian sandi sinop. Dan saya akan menjelaskan 4 termometer, yaitu yang pertama termometer bola kering, yang kedua termometer bola basah, ketiga termometer maksimum, dan yang terakhir termometer minimum. Kali ini saya akan menjelaskan masing-masing termometer. Yang pertama termometer bola kering. Ya, bisa dilihat di gambar. Termometer ini berfungsi untuk mencatat suhu aktual atau suhu saat itu juga. Dan perhitungan yang dihasilkan dinyatakan dalam per 10 derajat Celcius dengan tingkat ketelitian 0,2 derajat. Lalu cara pembacaan termometer ini, yang pertama berdiri pada jarak baca terhadap termometer. Dan yang kedua, untuk mengamati termometer ini sebaiknya kita observer tidak memegang termometer ini, karena suhu observer akan mempengaruhi suhu termometer. Lalu jarak atau posisi mata harus sejajar dengan meniskus agar tidak terjadi kesalahan paralaks. Lalu pengamatan ini harus dilakukan secara tepat dan teliti sampai per 10 derajat terdekat. Dan yang terakhir, pengamatan termometer bola kering ini dilakukan setiap 1 jam. Oke, untuk yang kedua yaitu termometer bola basah. Nah, kita bisa lihat di gambar. Nah, untuk termometer bola basah ini sebetulnya sama dengan termometer bola kering, dimana untuk cara membacanya, untuk perhitungannya, dan tingkat ketelitiannya. Namun yang membedakan antara termometer bola kering dengan termometer bola basah yaitu terletak pada alatnya ya. Itu bisa kita lihat tuh, alat termometer bola basah di bagian bejananya yang berisi air raksa itu dibungkus oleh kain basah. Mengapa hal demikian ya? Hal ini dikarenakan termometer bola basah itu mencatat suhu titik jenuh atau suhu yang diperlukan uap air untuk kondensasi. Oke, untuk yang ketiga yaitu termometer maksimum. Termometer ini
digunakan untuk mencatat suhu tertinggi dalam 24 jam saat itu juga. Nah, untuk pembacaannya, termometer maksimum ini sebetulnya sama dengan termometer bola kering dan termometer bola basah. Hanya yang membedakan, setelah membaca termometer ini, kita harus menyetel ulang. Bagaimana caranya? Oke, kita lanjut. Yang pertama, caranya yaitu kita ambil termometer maksimum ini. Lalu kita memegang termometer maksimum ini dengan ujung bejana yang ada air raksanya itu di bawah. Lalu setelah itu kita ayunkan berulang-ulang dengan cara lengan lurus. Tidak boleh bengkok ya, lengan harus lurus. Diayunkan berulang-ulang. Lalu setelah itu sebelum kita taruh alat itu, kita miringkan dahulu. Kita miringkan agar kita menyesuaikan atau kita setel pada waktu suhu saat itu juga ya. Setelah itu kita letakkan kembali ke tempatnya. Nah, begitu caranya untuk menyetel ulangnya. Nah, untuk termometer maksimum ini kita amati, kita catat pada waktu jam 12.00 UTC atau jam 19.00 WIB. Tidak. Kita posisi pura-puranya ngambil maksimum. Oke. Posisi miring. Oke, untuk yang terakhir yaitu termometer minimum. Nah, bisa kita lihat di gambar ya. Untuk termometer ini digunakan untuk mencatat suhu terendah dalam 24 jam terakhir. Dan termometer ini menggunakan alkohol. Hal ini dikarenakan alkohol sangat sensitif terhadap suhu dingin. Dan sama seperti termometer maksimum, termometer minimum ini dibaca satu kali setiap 24 jam, yaitu jam 00 UTC atau jam 07 WIB. Dan cara pembacaannya, yang pertama, baca skala yang ditunjukkan oleh ujung indeks yang terletak lebih jauh dari bola termometer. Dan yang kedua, baca dengan cepat dan teliti sampai per 10 derajat terdekat. Dan yang terakhir, hindari kesalahan paralaks. Nah, sama pula dengan termometer maksimum ya. Untuk termometer minimum, setelah kita membaca data, kita harus menyetel ulang. Ya, bagaimana caranya? Oke, yang pertama kita tinggal mengeluarkan termometer ini, lalu kita miringkan termometer minimum dengan bola yang terletak lebih tinggi agar indeks meluncur ke bawah sampai menyentuh atau menempel pada meniskus. Lalu setelah itu kita kembalikan ke tempatnya.
Ya, selamat siang semuanya. Saya dari Daniel Inverso dari kelompok 3 pengamatan udara permukaan. Di sini saya akan menjelaskan seksi 1 dari kelompok suhu. Ya, dari seksi 1 di kelompok suhu. Ada satu kelompok namanya 1SN triple T. Kelompok ini dikhususkan untuk melaporkan tentang suhu udara. Nah, suhu udara ini diamati dengan termometer bola kering. Untuk sandi SN, khusus sandi SN, pengamat itu menghafalkan 2 sandi. Pertama ada sandi 0, khusus untuk suhu lebih dari sama dengan 0 derajat Celcius atau suhu positif. Dan yang ke-1, sandi 1, yaitu suhu kurang dari 0 derajat Celcius, suhu negatif. Khususnya di negara kita, negara Indonesia, suhu negatif itu tidak mungkin terjadi. Sehingga sandi SN langsung menggunakan angka 0. Sandi SN ini tidak hanya untuk suhu udara, namun juga digunakan untuk titik embun, suhu maksimum, dan juga suhu minimum. Contoh kasus 1. Saat pengamatan suhu pada termometer bola kering menunjukkan suhu 27,8 derajat Celcius. Tentukan sandi 1SN triple T. Jawab. Seperti yang kita ketahui, negara kita suhu yang pasti suhunya positif, tidak mungkin negatif, maka nilai SN sama dengan 0. Sedangkan nilai triple T adalah suhunya dengan menghilangkan tanda koma 1/10-nya, jadi 278. Maka sandi yang tertulis ialah 1SN triple T sama dengan 10278. Ada kelompok kedua namanya 2SN TD. Grup ini menunjukkan besarnya titik embun, yaitu TD. Apakah itu titik embun? Titik embun ialah temperatur yang harus dicapai agar mulai berkondensasi. Maksudnya di mana titik suhu, di mana uap air mulai berkondensasi dan berubah menjadi awan. Dalam menggunakan titik embun, dapat menggunakan tabel titik embun atau rumus matematis. Namun sebenarnya selisihnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Untuk mencari menggunakan tabel, kita tidak membahasnya di sini karena bisa melihatnya sendiri secara langsung dengan tabel titik embun. Namun kami akan menjelaskan bagaimana cara mencari titik embun dengan rumus matematika. Rumus matematikanya adalah titik embun sama dengan temperatur bola basah dikurang temperatur bola kering dikurang suhu temperatur bola basah dibagi 2 yang tertera dalam gambar berikut. Contoh kasus 2. Ketika pengamat melakukan observasi, diketahui nilai temperatur pada termometer bola kering ialah 29 derajat Celcius dan termometer bola basah ialah 24 derajat Celcius. Buatlah sandi khusus 2SN TD-nya. Maka kita bisa melakukan perhitungan, yakni sebagai berikut. Diketahui suhu temperatur bola keringnya adalah 29 derajat Celcius dan suhu temperatur bola basahnya 24 derajat Celcius. Maka bisa kita langsung titik embunnya sama dengan 24 dikurang 29 derajat Celcius dikurang 24 dibagi 2 terlebih dahulu, sehingga didapatkan 24 dikurang 5/2, sehingga didapatkan titik embun adalah 21,5 derajat. Nilai SN sama seperti sebelumnya, yaitu contoh kasus 1 sama dengan 0, maka sandi 2SN TD-nya adalah 20215. Sekian dari saya, Daniel Inverso. Terima kasih. Halo, nama saya Danu Danardi. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah diberikan oleh Daniel, yaitu mengenai penyajian pengamatan suhu udara. Pengamatan suhu udara juga dilakukan penyajian pada seksi 3, sebelumnya seksi 1. Untuk perbedaan antara seksi ini yaitu pada jam pengamatannya. Untuk seksi 1, pengamatan suhu udara dilakukan setiap jam. Sedangkan untuk seksi 3, pengamatan suhu udara dilakukan pada jam-jam tertentu.
yaitu pada jam 12 UTC dan jam 00 UTC. Karena pengamatan suhu udara yang dilakukan adalah suhu udara pada maksimum dan minimum pada hari itu. Untuk kode dari sandi ini yang pertama ada 1SN TX 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 dan 2SN TN TN TN. Untuk kode dari SN ini sama seperti sesi 1. Jadi langsung lanjut ke kode TX dan TN. Untuk kode TX ini adalah suhu maksimum yang terjadi 24 jam yang lalu dinyatakan dalam 1/10 derajat Celcius. Misalnya suhu maksimum adalah 32,8. TX nya ditulis 328. Jadi untuk penyandian 1 SN TX nya menjadi 10328. Kemudian yang selanjutnya untuk kode TN. Kode TN ini merupakan suhu minimum yang terjadi dalam 24 jam yang lalu atau hari itu dinyatakan dalam 1/10 derajat Celcius. Misalnya suhu udara minimum pada hari ini adalah 24,5 derajat Celcius. Untuk TN nya ditulis 245. Jadi untuk 2 SN TN nya ditulis 20245. Untuk penyandian seksi 3 ini pengamatan suhu udara dibatasi hanya 2 kelompok ini saja. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Nah, selesai sudah pembelajaran mengenai suhu. Teman-teman sudah dapat mengerti dari pengertiannya, alat-alat pengukurnya, dan cara menyandinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menonton video kami.